Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat YouTube dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana cara saya menekuni dunia usaha dan usaha-usaha apa saja yang telah saya tekuni. Baik, sebelum kita melanjutkan ke video berikutnya, bagi yang belum subscribe dan meng-like video ini, silakan di subscribe dan di like dulu. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Oke, terima kasih bagi yang atas partisipasinya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya Ulik Loke Channel dalam cerita seputar dunia usaha. Pada tahun 2010, alhamdulillah saya telah mampu menyelesaikan pendidikan saya pada sebuah sekolah tinggi teknologi nasional Jambi atau yang disingkat dengan Stiteknas Jambi, di mana kampus ini memiliki dua jurusan, yaitu teknik mesin dan teknik industri. Pada waktu itu saya mengambil teknik industri, dan alhamdulillah setelah saya selesai menyelesaikan pendidikan tersebut, saya mendapatkan tawaran baik dari kampus tersebut untuk bekerja sama. Alhamdulillah pada waktu itu saya ditempatkan di biro umum. Setelah 1 tahun saya bekerja di kampus tersebut, akhirnya saya menikah. Kemudian pada tahun 2012, alhamdulillah saya dikaruniai seorang putri. Kemudian pada waktu itu karena saya sudah berkeluarga, kemudian saya berpikir bahwa saya harus hidup mandiri. Tapi sebelum saya hidup mandiri, saya waktu itu berpikir sebelum saya resign dari kampus tersebut, saya harus mempunyai usaha. Kemudian saya berpikir usaha apa yang cocok. Alhamdulillah waktu itu saya bangunlah sebuah cucian motor dan cucian mobil. Pada waktu itu yaitu tahun 2012. Setelah 1 tahun usaha saya berjalan, kemudian pada tahun 2013 tersebut akhirnya saya resign dari kampus dengan alasan waktu itu saya harus menekuni usaha saya. Alhamdulillah saya juga mendapat restu dari kampus tersebut. Kemudian setelah saya resign pada waktu itu tahun 2013, saya kembali berpikir saya telah mempunyai sebuah usaha cucian motor dan cucian mobil. Kemudian usaha apa lagi waktu itu yang ingin saya bangun. Kebetulan waktu itu jalan di daerah kami, kebetulan saya berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dibangun sebuah jembatan, dan jasa transportasi waktu itu masih sangat sedikit. Kemudian saya menemui sahabat saya, bagaimana seandainya kita membuka usaha jasa transportasi. Alhamdulillah pada waktu itu mendapat respon dari sahabat saya. Kemudian beliau membantu saya untuk mengurus semua mengurus semua surat-surat dalam pembuatan perusahaan. Semua beliau yang menanggung, dari pembiayaan dan surat-surat beliaulah yang mengurus. Alhamdulillah pada pertengahan tahun, yaitu sekitar bulan Juli 2013, berdirilah perusahaan saya, yaitu yang saya beri nama anak pertama saya, yaitu CP Resatran. Alhamdulillah pada waktu itu saya mendapat armada gabungan, yaitu sekitar 14 unit. Dengan setelah berjalan sekitar 3 bulan, itu sekitar bulan 12 pada tahun 2013, saya mendapat sebuah ujian dari Yang Maha Kuasa, yaitu tempat yang saya tempati atau tempat yang saya sewa waktu itu mengalami sebuah musibah, insiden kebakaran.
sahabat bisa bayangkan bagaimana posisi saya, kondisi saya waktu itu, di mana usaha yang baru saya bangun mendapat tantangan yang sangat berat. Kemudian waktu itu saya kembali ke rumah mertua saya, dan saya sangat terpukul waktu itu. Dan usaha yang saya bangun untuk armada-armada yang ikut bergabung bersama saya waktu itu sangat prihatin dan tidak terurus. Akhirnya mereka buyar dan menjadi tempat perlindungan masing-masing. Akhirnya pada Januari 2014 saya kemudian ingin memulai lagi usaha saya, yaitu meneruskan jasa transportasi saya dengan 2 unit armada, yaitu satunya saya, kemudian yang satu lagi adalah teman saya. Waktu itu telah mendapatkan tempat, yaitu tempat yang disewa. Dengan beriringnya waktu, alhamdulillah kami juga telah mendapatkan gabungan armada dari sahabat-sahabat yang lain. Usaha saya sudah mulai berjalan normal seperti biasanya. Kemudian pada Januari 2016 saya resign dari driver, atau berhenti menjadi seorang driver, kemudian memulai usaha kembali. Namun usaha jasa transportasi saya tetap berjalan seperti biasa. Pada Januari 2016 tersebut saya memulai usaha, yaitu usaha seni akar, yaitu dengan merakit ranting-ranting kayu ataupun akar-akar kayu untuk menjadi sebuah karya seni. Alhamdulillah karya saya tersebut mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya masyarakat Lima Panjang. Pada waktu itu lumayan banyak pesanan dari masyarakat, mulai dari wilayah tempat saya tinggal sampai keluar wilayah daerah saya, tapi waktu itu masih daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setelah sekian banyak saya mendapatkan hasil dari penjualan saya, kemudian tapi waktu itu masih sangat kurang untuk kembali membuka usaha. Kemudian saya, karena sudah tidak sanggup lagi dalam menjalin usaha tersebut, karena pada waktu itu saya merakit karya seni tersebut tidak bisa pada siang hari, dimana waktu itu imajinasi saya tidak bisa bekerja. Saya hanya bisa bekerja waktu itu pada waktu di malam hari sampai pagi, kadang-kadang saya sampai pagi dalam pembuatannya. Setelah setahun saya menjalani usaha tersebut, kemudian saya berhenti, dan kemudian saya mau kembali ingin menambah usaha, yaitu usaha yang saya bangun waktu itu adalah usaha Pertamini. Alhamdulillah usaha saya berjalan dan juga mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat. Kemudian pada waktu itu, yaitu tahun 2018, kemudian setelah sulitnya saya untuk mendapatkan bahan atau minyak yang akan kembali saya jual, kemudian pom ini saya waktu itu saya tutup dulu. Kemudian pada tahun 2019 saya kembali menjadi seorang driver, dimana waktu itu hampir 1 tahun saya kembali menjadi seorang driver. Alhamdulillah dari hasil tersebut saya mempunyai sedikit tabungan dari usaha-usaha yang telah saya jalani,
mulai dari merakit menjadi seorang sekretaris seni, kemudian pemini, kemudian saya menjadi seorang driver. Saya mempunyai sedikit tabungan dan sedikit modal. Alhamdulillah pada tahun akhir 2019 saya kembali berpikir usaha apa yang bagus atau yang cocok untuk saya bangun. Alhamdulillah saya juga mendapat tawaran dari seorang sahabat untuk bermitra atau bekerja sama dengan Bank BRI. Pada waktu itu saya berpikir, di pikiran saya sangat membutuhkan modal yang besar, tapi sahabat saya meyakinkan tidak terlalu butuh untuk modal besar, yang penting kita bisa menjalani dulu. Insya Allah kepercayaan orang akan datang tumbuh kepada kita. Alhamdulillah pada tahun 2020 Januari waktu itu saya mulai melakukan pengurusan surat izin, dari mulai surat izin usaha. Kemudian setelah surat-surat tersebut selesai, saya mengajukan usulan saya tersebut ke Bank BRI setempat. Alhamdulillah usulan saya diterima. Pada bulan Februari kalau salah waktu itu usulan saya diterima dan saya sudah menjadi seorang agen berkeliling. Dan pada waktu itu usaha yang saya tekuni yaitu usaha cucian mobil masih tetap dan motor, kemudian menjadi seorang kemudian jasa transportasi masih tetap, kemudian yang ketiga yaitu usaha agen BRI. Setelah sekian lama saya menjadi seorang agen, sekitar bulan 6 kalau salah waktu itu, saya kembali berpikir usaha apa yang cocok yang ingin saya bangun kembali. Alhamdulillah dari hasil menjadi seorang agen, saya juga mendapatkan sedikit tambahan modal. Kemudian saya membangun usaha kembali, yaitu usaha menjadi seorang agen atau menjadi seorang membuka konter, menggeluti usaha dunia perkonteran. Awalnya waktu itu istri saya juga tidak mensupport usaha yang akan saya bangun, tapi dengan tekad yang bulat bagi saya harus maju, saya harus menambah penghasilan saya. Tanpa sepengetahuan istri saya memesan kartu perdana dari seorang agen yang ada di kota Jambi. Sekian bulan saya mengikuti usaha tersebut, kemudian datanglah sales. Waktu itu yang pertama kali yang datang sales ke toko saya yaitu sales XL, dan mereka juga memberikan semangat kepada saya tentang usaha perkonteran. Mereka kemudian memberikan perdana internet kepada saya, kemudian juga voucher internet. Kemudian alhamdulillah setelah sedikit dapat modal dari hasil transaksi saya kemudian berinisiatif lagi untuk menjadi seorang pedagang aksesoris, yang alhamdulillah awalnya saya menjual aksesoris ini saya dapatkan dari agen-agen grosiran yang ada di kota. Ada yang dari kota Jambi dan ada juga yang dari luar daerah. Setelah aksesoris yang saya pajang ini alhamdulillah sedikit demi satu persatu dari agen grosir yang datang ke wilayah kami mampir, dan alhamdulillah mereka juga menitipkan barang-barang mereka atau juga memberikan barang mereka kepada saya. Alhamdulillah dengan
bantuan sahabat-sahabat saya, kemudian juga dengan support dari istri saya, dan usaha ini juga tak pernah terlepas dari bantuan dari keluarga, baik dari keluarga saya, kemudian dari keluarga istri saya. Yang jelas juga doa dari orang tua juga tak pernah luput. Mereka selalu mendoakan hal yang terbaik bagi anak-anak mereka. Alhamdulillah, pada saat ini saya telah mampu menekuni usaha, yaitu usaha cucian mobil dan motor masih saya tekuni, yang sekarang sampai saat ini dikelola oleh kakak ipar saya. Kemudian jasa transportasi, kemudian agen BRI Link, dan penjualan pulsa serta agen aksesoris. Alhamdulillah, lumayan untuk penghasilan, cukup lumayan lah bagi saya dan keluarga saya. Baik sahabat YouTube, semoga cerita saya dapat menjadi motivasi bagi sahabat-sahabat semua. Semoga dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf apabila dalam cerita saya ini ada bahasa-bahasa saya yang tidak berkenan di hati sahabat-sahabat semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.